Orang Minang itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki dampak positif untuk perkembangan pariwisata di seluruh daerah di Indonesia. Halo, Halo Bang Giro, selamat sore. sore kok. Suaraku jelas? Jelas, di sini juga jelas. Sip. Oke, kita tunggu. Halo semuanya yang bergabung. Gimana kabar di Jakarta Bang Giro? Jakarta masih zona merah, Masih di rumah ya? masih di rumah, masih zona merah. Ya, kita tunggu aja kok. Mudah-mudahan PPKM-nya berhasil. Amin. Kalau angka vaksinasi sih. Oke, Pak Iro. Oke, Pak. Oke, saya lagi sekarangnya Pak Desa ini. Pakai akun apa, Pak? Yang Pak Desa? Pakai akun Dispar atau akun Pak Desa? Akunnya Pak Desa. Oke, Pak Desa. Pakai Dispar ya? Oke, terserah mau yang mana, Pak? Oke. Pakai Dispar juga boleh. Saya invite, Pak ya. Ya, sebentar. Akunnya Pak Desa dulu. Akun Pak Desa juga nggak apa-apa, Pak. Saya invite ya, Pak ya. Oke, sudah. Pakai akun yang mana, Pak? Oke. Sudah mas akunnya Pak Desa itu. Oke, siap. Belum masuk ya? Oke, sudah saya invite, Pak. Silakan join aja, Pak. Oke, dapat. Oke. Oh, di lokasi yang sama. Selamat sore, Pak. Ada schedule? Ya, sore. Sore Pak. Bapak silakan kalau mau posisi dulu yang enak. Oke, Silakan. oke, saya cari posisi dulu ya. Ya, silakan, Pak. Cari posisi. Sambil duduk atau ini. Iya. Kita kursi mi gede. Sini kan. Ini. Nah, begini mungkin terang bagus Pak ya. Boleh. Itu oke, Pak. Oke, saya oke ya. Betul mau lampu gom terus kan itu. Sudah, Pak? Sudah aman? Sudah. Sudah, Pak ya. Oke, saya perkenalkan dulu Pak ya. Selamat sore rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung di acara API Travel Talk edisi 18 Juli. Kali ini kita akan bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Selatan, Bapak Laode Hairudin. Terus juga ada Kepala Desa di Jembatan Lingkar Rapoli, Desa Wawangi. Iya. Ya, Bapak Laode Abdul Halim juga bersama API Ambassador untuk destinasi kreatif Riko Sinaga atau biasa dikenal dengan akun Riko Traveling. Oke. Ya, selamat bergabung Pak Riko. Sehat-sehat semua Pak ya. Amin. Ya. Oke Pak. Sore ini kita akan bahas untuk nominasi dari Buton Selatan, yaitu Jembatan Lingkar Lapoili ini. Ini Pak Kades dengan Pak Kadis langsung dari lokasi nih. Jadi nanti teman-teman bisa langsung lihat gimana
pemandangan dari nominasi tersebut. Kayaknya sih saya lihat sih oke banget sih kelihatannya gitu. Ya, oke. Sebelum kita mulai ada yang mau disampaikan Pak? Mungkin ada yang mau disapa mungkin Pak? Jadi saya atas nama pribadi Kepala Desa Babuwangi mengucapkan banyak terima kasih atas keinginan Bapak live dengan kami di Babuwangi. Siap. Kemudian kami juga sebagai Kepala Desa mewakili seluruh masyarakat. Doakan moga-moga Bapak bersama keluarga dan seluruh teman-teman di Jakarta Amin. diberikan kesehatan, umur panjang, anugerah nikmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terhindar dari segala wabah virus COVID-19. Amin. Sama-sama Pak. Iya. Terima kasih Pak. Oke. Pak, kalau udah posisi udah enak, udah aman, bisa kita mulai bincang-bincangnya karena nih Siap. audiensnya Oh, udah boleh. lumayan banyak nih. Saya lihat Siap, gitu. siap, Ya. siap. Boleh, boleh. Dan dari seluruh Indonesia. Tadi saya lihat ada dari Maluku Barat Daya, Pak. Maluku Barat Daya, ada dari Aceh, ada dari Tangerang gitu. Jadi memang yang menyaksikan ini seluruh Indonesia, Pak. Dari seluruh Ya, amin, Indonesia. Yes. amin. Gitu. Oke, saya mulai dengan dari Pak Kadis dulu nih, Pak Hairudin. Pak Hairudin, Pak ya kita ini ya panggilnya Pak ya. Oke. Pak Kadis mungkin bisa dengar suara saya Pak? Ya. Oke. Ya, siap Oke, terang-terang. Pak. Saya mulai dulu bertanya sedikit, gimana Pak pariwisata di Buton Selatan nih selama masa pandemi ini? Pastinya sih turun, teman. Coba bisa diceritain Pak, gimana? Ya, kalau untuk pariwisata secara umum, memang di kegiatan pandemi ini hampir semuanya menurunlah. Tapi paling tidak kami di Buton Selatan yang kategori masih zona hijau, alhamdulillah aman-aman. Oke. Sehingga untuk wisatawan lokal tidak berpengaruh dengan adanya pandemi ini. Jadi di jembatan wisata Lingkar Lapoil ini tetap juga ada pengunjung walaupun tidak sebanding sebelum adanya COVID. Oke. Kita tahu bersama bahwa jembatan Lingkar Lapoil ini memang belum diresmikan, tapi paling tidak di tempat inilah yang merupakan jumlah pengunjung terbesar untuk Buton Selatan. Oke. Jadi puji Tuhan nih Pak, masih daerah zona hijau di sana gitu loh. Jadi sebenarnya wisata masih bisa jalan lah Pak ya, walaupun dibatasi. Ya, benar. Ya. Oke. Nah, terus saya juga mau langsung tanya Pak. Jadi karena kan memang lagi ada pandemi Pak, jadi mungkin pergerakan pengunjung dari luar daerah Buton Selatan sendiri pasti menurun, gitu ya. Tapi kan untuk yang domestik di sana pasti juga tetap harus ada lah ya, gitu. Wisatawan harus ada. Kira-kira kegiatan-kegiatan apa Pak yang dilakukan selama masa pandemi ini? Apakah ada penyuluhan tentang CHSE ataupun ada bagi-bagi masker atau seperti apa gitu Pak? Ya kaitannya dengan pandemi juga. Yang jelas kalau untuk Dinas Pariwisata bekerjasama dengan Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Pariwisata, tahun lalu kami drop itu berapa karung masker untuk dibagi-bagi, Oke. terutama di kawasan wisata. Oke. Kemudian yang kedua, beberapa bulan lalu kami bersama dengan Bupati Buton Selatan berkeliling sekaligus sosialisasi masalah COVID. Oke, sip. Tentunya memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, sebagaimana anjuran protokol kesehatan. Oke, siap. Bagus Pak, emang itu harus dilakukan. Oke, sebelum lanjut Pak, saya mau sampaikan lagi sedikit buat kepada audiens yang sudah join di bincang-bincang hari ini. Jadi nanti kami juga akan menyediakan giveaway dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Selatan untuk audiens yang memberikan pertanyaan terbaik.
Nanti pertanyaannya Boleh, akan boleh, ya. dibacakan dan dipilih oleh bapak-bapak sekalian, inilah yang pertanyaan terbaik gitu loh. Ya, Biasanya ya. sih nanyanya orangnya agak jauh-jauh Pak. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Pati ya Pak. Iya. Kami juga Ya nanti kaget. nanti kami siapkan cermata dari Buton Siap, Selatan. nggak ada masalah Pak. Nanti kita ini Pak. Nanti kita bacakan dulu pertanyaannya ya. Untuk pertanyaannya sendiri, Oh, iya, boleh. silakan dituliskan di kolom pertanyaan. Ada tanda tanya di layar HP-nya, di situ pencet baru tulis pertanyaannya gitu. Biar nanti kita bisa show up pertanyaannya. Oke, terus berikutnya lagi Pak, nanti biasanya kami di akhir acara juga kita bacakan pantun Pak. Bacakan pantun. Iya. Mudah-mudahan Bapak sudah siap. Nah, kalau bacakan pantunnya ini Pak, karena pantun itu Pak sudah jadi kekayaan budaya, warisan budaya tak benda, terus oleh UNESCO. Jadi nanti kita bikin aturan gini Pak, setiap bacakan bait pertama cakep, bait kedua Cakep. mantep, bait ketiga Mantep. asik, bait Asik. baru terakhir gitu Pak. Wah, Bareng-bareng. ya. Oke. Biar seru Pak, biar lucu-lucuan. Oke. Ini kesukaannya Pak Menteri nih, Pak. Oh iya, makanya Pak. Jadi kami memang sudah lama kita pantun itu Pak, gitu loh. Memang sudah kita mulai dari. Iya, benar. Oke. Oke. Sekarang saya langsung masuk ke pertanyaannya untuk masih tetap untuk Pak Kadis juga Pak Herudin, tapi langsung kaitannya Boleh. dengan Iya. destinasinya Pak. Pak, ini kan tahun ini nih Iya. Buton Selatan tahun kedua Pak ya kayaknya ya, tahun kedua untuk Benar, ya. berkiprah di API ini Pak. Jadi memang masuk jadi nominasi aja tuh sudah luar biasa sih Pak sebetulnya. Karena itu Iya. dari ribuan Pak. Dari ribuan. Kalau nggak salah Buton Selatan sendiri mengusulkan ada 7 Pak ya, lebih malah ya. Ada 7 tahun 2020. Tapi lolos 1 itu udah luar biasa Pak. Jadi dari ribuan seluruh Indonesia kepilih 1 itu, karena tim komite seleksi kami juga lumayan ketat sih Pak. Lumayan tukang jalan semua lah gitu ya. Oke. Bisa diceritakan sedikit nggak sih Pak tentang jembatan Lingkar Rapoil ini? Mungkin lokasinya di mana, terus bagaimana cara ke sana, terus apa keunggulannya? Ayo Pak, silakan Pak. Oke, baik. Makasih Pak Hiro. Jadi begini. Untuk jembatan Lingkar Rapoil ini yang digagas oleh Kepala Desa pada tahun 2018 melalui dana ADD, alhamdulillah tahun ketiga ini pengunjungnya sudah luar biasa. Kemudian tentunya untuk bisa menuju ke jembatan Lingkar Rapoil ini sangatlah mudah. Yang pertama dari Jakarta langsung ke Makassar, transit Makassar Bau-Bau. Kemudian kurang lebih 35 menit kita sudah sampai naik mobil di jembatan Lingkar Rapoil ini. Cepat Pak ya. 35 menit sudah sampai. Nah. Kemudian aksesibilitas juga untuk jalan ke jembatan Lingkar itu cukup bagus Pak. Cukup bagus. Kemudian untuk sebagai data pendukung yang ada di jembatan Lingkar Rapoil ini, bahwa salah satu keunggulan di Desa Wangi ini, di samping destinasi kreatif ada masjid tertua se-Sulawesi Tenggara. Oke. Wisata religi Pak ya. Sebagai data dukung, wisata religi. Kemudian ada juga wisata sejarah. Oke. Dan ini agak kompleks lah sebagai satu desa wisata. Oke. Waduh, itu luar biasa banget Pak. Sudah gampang didatanginnya kan Pak, bisa dari bandara langsung naik kendaraan nyampe kan Pak. Tadi baru Naik bilang nyampe. langsung gitu loh. Nah, itu buat wisatanya lengkap lagi, ada wisata religi, ada wisata sejarah, wisata kreatif Sejarah, lagi iya. sekarang. Gitu. Jadi udah lebih kekinian, Pak. Lebih kekinian. Saya lihat jembatan Benar ini loh. kekinian sekali gitu loh. Wah, bagus banget tuh, Pak. Oke. Mungkin sekarang dengan API Ambassador nih. Ko, silakan kalau ada yang ditanyakan, Ko. Silakan, Ko. Ini pertanyaannya masih kepada Pak Herudin ya. Ya. Kira-kira Pak, apa pertimbangannya nih jembatan Lampung ini diusulkan jadi nominasi di APU tahun 2021 ini? Tadi ya. Ya memang kalau khusus di Buton Selatan, destinasi kreatif yang ada di Buton Selatan yang paling menonjol itu adalah sudah jembatan Lingkar Rapoil. Sehingga kami berani mengusulkan di Anugerah Prestasi Indonesia. Alhamdulillah ini berhasil memang. Karena kalau bisa kita mencoba melihat di YouTube, di kanal YouTube itu, ketika saja jembatan Lingkar Rapoil otomatis tertulis semua di YouTube. Ya, betul.
Ini pertanda bahwa banyak orang menyukai orang YouTuber itu untuk mengambil momen di jembatan Lingkar Lampung ini. Ya, betul. Ya, Pak. Ini saya sambil buka-buka juga Pak. Memang tadi saya lihat, padahal masih baru Pak ya, tahun 2020 ya. 2018. 2018 ya, oke. 2018. Oke. Gue lanjut kok ya. Nah, kalau sekarang kan Pak Lanjut. lagi rame-ramenya nih orang ke sana, terutama wisata lokal ya Pak ya, wisatawan lokal. Kira-kira ke depannya ada rencana khusus nggak Pak untuk mengembangkan lagi di jembatan ini? Jadi untuk rancangan dari kepala desa ini, hari ini kan baru 2 gazebo yang dibangun untuk tempat istirahatnya orang. Dan perencanaan 7 gazebo. Ini kita bisa lihat baru gazebo pertama, kemudian di gazebo kedua yang di atas ini. Ini rencana 7 gazebo. 7 gas. Termasuk akan dibangun kolam renang nanti. Wih, Ada di kolam berenangnya ini suasana kolam berenangnya air tawar Air atau tawar. laut, Pak? air tawar. Ya, oke. Oke. Kok, gue sambung Jadi dulu ya. ah, Silakan Pak, kalau ada mau jelasin lagi Pak. Silakan Pak. jadi posisinya jembatan Lingkar Lapoili ini dia berada di tengah-tengah teluk ini. Tengah-tengah Ini ada teluk. teluk kelihatan gunung. Kalau di teluk berarti relatif ombaknya nggak terlalu besar dong Pak ya? Iya, benar. Tuh, tenang ombaknya berarti Pak. Iya. Oke. Tenang, ya. Oke. Ya, Pak, saya lanjut mungkin ke Pak Kades nih. Pak Kades soalnya saya lihat udah nggak sabar. Ya, Pak Kades. Sudah nggak sabar. Iya, nggak sabar mau ngomongnya. Pak Kades, saya mau nanya nih Pak, bisa diceritain nggak sejarahnya jembatan Lapoli ini? Kapan mulai dibangun? Ide awal dari siapa? Terus konsepnya apa nih Pak? Coba Pak, silakan Pak Kades. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jembatan Lingkar ini berawal pembahasan anggaran tahun 2017. Pada saat pembahasan anggaran penetapan APBD 2017, saya memberikan pemahaman sesungguhnya kepada seluruh warga masyarakat yang hadir pada rapat itu agar kita bangun jembatan Lingkar Pantai Lapoili. Kemudian selanjutnya saya sampaikan bahwa kalau memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki jembatan Lapoili itu di kemudian hari akan menjadi salah satu bank pencetak uang masyarakat. Waduh. Hari ini terbukti betul. Kemudian pembangunan jembatan Lingkar ini terinspirasi dari peristiwa sejarah perjalanan dari ketujuh orang tokoh besar leluhur kami di Pulau Buton sebagai pengeliling Nusantara untuk melengkapi sejarah peradaban manusia yang dilandasi adat budaya, agama, dan pemerintah guna melengkapi kehidupan generasi dari anak cucu Adam itu sendiri. Untuk melengkapi sejarah ketujuh tokoh itu, di tengah-tengah jembatan Lingkar ada pembangunan restoran dikelilingi 7 gazebo dengan tujuan untuk menjadi tempat istirahat para pengunjung. Kemudian restoran juga untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung, wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Itulah salah satunya yang menginspirasi kami membangun jembatan Lingkar ini. Lalu kemudian jembatan Lingkar ini ada kaitannya dengan Masjid Tua Babuangi pertama di Sulawesi Tenggara yang didirikan Syekh Abdul Wahid pada tahun 1527.
Sekarang Masjid Tua menjadi wisata religi. Besar sekali harapan kami kepada pemerintah daerah, provinsi, dan Kementerian Pariwisata agar kiranya dapat membantu kami percepatan pembangunan fasilitas-fasilitas yang belum kami wujudkan saat ini. Kemudian terwujudnya jembatan lingkar ini, pertama saya sebagai kepala desa mendapatkan dukungan dari seluruh kelompok elemen masyarakat desa Babawangi. Kemudian dukungan tim desa, tim kecamatan, TA Kabupaten Buton Selatan. Kemudian dukungan Camat Sampolawa, kemudian dukungan Inspektorat Kabupaten Buton Selatan. Terakhir dukungan Bupati Buton Selatan bersama jajarannya. Tak kalah pentingnya lagi dukungan Kepala Dinas Pariwisata yang kami cintai bersama saat ini. Baik, Pak Langsung ada Abdul. orangnya Pak ya. Langsung dia ngomong. Iya. Pak Abdul, penjelasannya sangat detail. Tapi saya masih penasaran nih Pak Abdul. Iya. Kalau tadi kan dibilang Pak di sana akan dibangun restoran, tempat untuk orang makan di tengah ya, dan kemudian akan ada Iya, Pak. gazebo 7. Dan juga tadi Pak Kadis bilang juga akan dibangun kolam renang ya, tidak jauh dari lokasi. Betul. Pertanyaan saya Pak, apakah ada aktivitas lain nih buat pengunjung yang bisa dilakukan di sana selain hanya untuk bersantai saja begitu? Apakah ada aktivitas lain? Karena itu benar-benar di Teluk ya, harusnya ada aktivitas Betul. lainnya mungkin Pak. Bagaimana? Kemudian di 2022 perencanaan kami pembahasan anggaran tahun 2020 untuk 2022 ini. Jadi pembahasan APBD kami anggarkan untuk pembangunan kolam renang Oke. untuk menambah menarik minatnya pengunjung. Jadi luasnya itu 30 kali 50 meter. Wih, besar itu Pak. Wah, lumayan ya. Dengan pemandangan laut ya Pak ya. Kemudian Oke. kami beli lagi adakan ini 2021 ini gazebo. Ada 5 gazebo. Tambahan kan ada 7 gazebo ini, Pak. Oke. Oke, jadi 7 totalnya. Kemudian tambahan lagi apa yang Bapak sampaikan tadi. Ada odong-odong. Oke. Kemudian ada banana boat. Oh. Oke. Iya, tahun ini kita adakan banana boat. Seperti itu, Pak. Oke Pak, saya Menarik, simpulkan dulu Pak. Berarti nanti bisa berenang, ya, bisa Banana banana boat, ya, bisa makan santai-santai lah, karena ada restoran dan kafe di situ. Betul ya Pak Iya. ya? Oke. Iya, Pak. Foto-foto sudah pasti bisa di sana. Ya, foto-foto Betul. pastilah bisa ya, selfie. Untuk foto prewedding sendiri bisa nggak Pak? Iya. Prewedding itu foto pernikahan gitu Pak? Boleh Oh, nggak? sudah berapa kali di sini terjadi foto prewedding. Oke, Oke. good. Cakep Pak. Kalau mancing Pak, bisa nggak Pak dari situ Pak? Bisa. Ikannya besar-besar semua. Waduh, mantep banget Pak. Pak, saya nyambung dikit Pak. Iya, Pak. Namanya ini saya searching di Google itu ada yang bilang jembatan Sampolawa. Tapi yang saya tahu kan namanya diusulkan jembatan Lapoili. Ah, gimana sejarah namanya sendiri gimana Pak? Yang benar gimana namanya? Jadi yang benar itu jembatan lingkar Pantai Lapoili. Oke. Lapoilinya itu ada artinya mungkin Pak? Ini artinya dulu di tempat ini menjadi tempat persinggahan para leluhur Oke. dari mana daerah naik sholat di Masjid Tua Babawangi. Oke. Jadi dulunya itu berlabuhnya di situ kali perahunya Pak ya, di jembatan itu. Benar Pak, ya? sekali, Pak. Oke. Untuk ke masjid tersebut Pak ya. Wah, cakep Iya, Pak. Betul. Nyambung berarti sejarahnya. Ayo kok, lanjut kok. Sekarang pertanyaannya kita pindah ke Pak Kadis dulu kali ya.
Ya, boleh, boleh. Nah Pak, selain jembatan Lapoili ini Pak, ada destinasi wisata lain nggak Pak? Selain tadi kan ada masjid, atau mungkin potensi kali ya Pak, yang mungkin bisa digarap lagi yang tidak jauh dari Lapoili ini, sehingga kalau orang berwisata ke sana mungkin satu hari langsung bisa dapat beberapa destinasi begitu. Oke. Jadi kalau satu hari pun ini, saya bisa keliling di Buton Selatan. Oke. Dari bandara Pegawai pinang kan langsung kita kelihatan dapat perbatasan antara kota Bau-Bau dengan Kabupaten Buton Selatan. Di situ kita dapatkan wisata Kabura-Buranan. Kemudian kita berjalan lagi menuju ke ibu kota Kabupaten Buton Selatan. Di situ kita akan dapatkan Boti, perahu masa lama, yang menjadi ikonnya Buton Selatan. Boti Kemudian Pak jalan ya? lagi setelah lebih Boti. Kurang lebih 50 meter, 100 meter kita dapatkan lagi South Buton Regens. Nah, kemudian jalan lagi kita bisa dapatkan lagi Pantai Jodoh. Jadi kalau umpamanya belum dapat jodoh ya bisa di Buton Selatan, tepat di Pantai Jodoh. Para jomblo tuh bisa. Bagus itu Pak. Para jomblo ya Pak. Kemudian berjalan lagi kita dapat masuk ke Kecamatan Sampulawa. Di situ kita dapatkan kolam renang di pinggir laut lagi. Oke. Di Desa Batikinanda, kurang lebih 1,5 km dari Desa Wangi. Kemudian terdapat Jembatan Lingkar Lapoili. Kemudian di Jembatan Lingkar Lapoili, tahun lalu kita dapatkan Bukit Lamano sebagai anugerah Presiden Indonesia yang masuk nominasi 10 besar. Itu tempatnya memang sungguh luar biasa. Jadi memang potensi wisata di Buton Selatan ini cukup menjanjikan. Jadi memang tidak salah-salah kalau umpamanya berkunjung di Buton Selatan, tidak merugilah untuk meluangkan waktu di Buton Siap. Selatan. Itu paket 1 hari ya. Kalau mau kemudian kita berhadapan dengan Jembatan Lingkar Lapoili ini, kita akan mendapat Ratu Ampat, Pantai Lagunci. Berhadapan dengan ini, dengan Jembatan Lingkar Lapoili. Kebetulan dia berada di Tanjung. Kita bisa lihat dari Jembatan Lingkar. Nah, sehingga kalau kekayaan destinasi wisata di Buton Selatan tidak meragukan lah. Makin komplit ya Pak, Pak. saya nyambung dikit nih Pak. Ini kayaknya banyak banget yang langsung komen tuh masalah yang Pantai Jodoh tadi Pak ya. Ya, Pantai Jodoh. Langsung pada banyak yang berminat ke sana itu Pak. Ini, aduh mau dong katanya gitu loh. Cari jodoh. Gitu. Pak, Pantai Jodoh itu ke Jembatan Lapoili itu sendiri berapa jauh Pak? Berapa lama perjalanan? Hanya sekitar 10 menit. 10 menit. Wah, 10 menit. jadi saya sambung ini Pak. Jadi dari Pantai Jodoh dulu, nanti ketemu jodohnya di Jembatan Lapoili, Jembatan Lingkar. baru nanti naik ke masjid itu untuk doa bersama Pak ya, biar direstui Pak ya. Untuk akad nikah. Iya, wah, cakep Pak. Langsung Pak ya, 1 hari langsung akad nikah, keren banget Pak. Jadi tinggal kita mau panggil penghulu atau yang kasih kawin orang langsung selesai. Aduh. Makanya satu hal yang menarik Pak di Desa Wangi ini, ada yang belum saya sebutkan. Di sini ada situs sejarah perahu Wasalamata. Oke, coba ceritain Pak. Nah, jadi perahu Wasalamata ini yang menjadi perahu yang dipakai oleh zaman Kesultanan dulu. Kalau saya bercerita sedikit bahwa perahu ini digunakan pada zaman Kesultanan dulu. Mereka itu kalau mau sembahyang Jumat berwudunya di Pulau Buton ini, sembahyang Jumatnya di Ternate. Pada zamannya. Terus? Dan terdampar perahunya di Desa Wangi ini. Dan rencana ke depan untuk kepala desa ini akan membuat ikon desa perahu Wasalamata untuk menjadi salah satu daya tarik wisata untuk bisa menarik pengunjung di Desa Wangi. Pak, sorry Pak, saya jeda dikit, saya mau bacain komentarnya lucu banget nih Pak. Jadi dari Hendra Huki, Iya, boleh. dia komentar gini Pak, 1 hari ke sana, liburan, langsung pulang bawa jodoh, cakep bener gitu dia. 1 hari aja pulang bawa jodoh. Iya. Oke Pak, ada yang mau diomongin lagi Pak? Ada yang sampaikan lagi?
Ya, saya sebenarnya mau berpantun juga, tapi pantunnya sebentar ya. Oke, nanti Pak, belum, masih panjang kita Pak. Betul. Oh, masih panjang dong. Masih panjang. Oke. Saya mau ngobrol lagi dengan Pak Kades dikit nih, Pak. Pak, tadi Pak Kades sih bilang ya memang Pak Kades ya, Pak Abdul Halim. Jadi tadi Bapak bilang dampaknya sudah luar biasa, Pak. Gitu. Jadi bank rakyat Pak ya di sana ya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan lagi nggak Pak secara detail dampak-dampak apa lagi? Apakah jadinya banyak jumlah pengunjung, terus jadi muncul banyak homestay di sana, banyak orang jualan warung-warung sejak adanya jembatan Lapoil ini, Pak. Silakan Pak. Jadi pertama di sini dengan adanya jembatan lingkar, BUMDes kami sudah mendapatkan penghasilan. Waduh. Ini kunjungan per bulan sampai 50 juta lebih per bulan. Daerah terpencil seperti desanya kami di Babuang ini sangat luar biasa ketika kita mendapatkan penghasilan sampai 50 juta itu per bulan. Waduh. Hebat. Kemudian ada di sini pengelola, gajinya dibayar dari retribusi. Oke. Kemudian pengunjung, kemudian masyarakat tadinya tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Dengan adanya jembatan lingkar ini mereka bisa menjual dan tiap hari mereka mendapatkan uang. Oke. Maka dari itu saya sampaikan kepada seluruh warga masyarakat Pabuangi bahwa jembatan lingkar di hari kemudian akan menjadi bank pencetak uang masyarakat.